Salam, bahagia bisa berjumpa melalui rehat Renungan Harian Toraya Minggu 9 Maret 2025. Layak hormat dan pujian bagi Tuhan Yesus Kepala Gereja kita, yang senantiasa melakukan karya yang besar untuk kehidupan dan keselamatan kita. Di hari ini firman-Nya kembali menyapa. Dengan penuh kerendahan hati kita sambut firman-Nya, kita berdoa. Firman-Mu ya dan amin. Firman kebenaran untuk menuntun kehidupan kami menjalani jalan dan kehendak Tuhan. Layakkan kami menerima firman-Mu di hari ini. Dan berbicaralah, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 1 Tawarik 21 ayat 14 sampai 17. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, "Cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu." Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnyalah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kabung sujudlah Daud dan para tua-tua. Dan berkatalah Daud kepada Allah, "Bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan? Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu." Amin. Tema rehat di hari ini tergoda untuk melukai Tuhan. Sobat rehat, semakin besar tanggung jawab yang diberikan kepada kita, maka semakin besar pula tantangannya. Tidak ada tanggung jawab yang tidak ada persoalannya. Ketika seseorang memperoleh suatu tugas atau tanggung jawab yang besar, maka akan semakin kencang pula godaannya. Salah satu godaan yang sering ditemui ialah meragukan penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan kita semata-mata menilai Tuhan menurut cara berpikir kita. Jabatan yang diterima Daud sebagai pemimpin umat Allah tentu bukanlah tanggung jawab yang kecil. Sebagai seorang raja, Daud dituntut untuk memimpin seluruh rakyat dengan bijaksana. Dan hanya dengan mengandalkan Tuhan, mereka akan dimenangkan dari musuh-musuh bangsa lain. Menghadapi musuh yang kuat sekalipun, Daud harus sadar akan pertolongan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya berhadapan dengan musuh yang kuat, Daud gelisah, Daud ragu pada penyertaan Tuhan. Dalam kebimbangan seperti itu, iblis pakai kesempatan itu untuk menggodanya. Ia mempengaruhi Daud untuk menghitung kekuatan mereka dalam menghadapi musuh. Dan hal itu disambut baik oleh Daud yang mulai tergoda. Ia memerintahkan Yoab untuk menghitung jumlah rakyat yang dapat menggunakan senjata.
Daud mulai meragukan kekuatan Tuhan dan mengandalkan kesanggupan kekuatan manusia. Dia mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Karena itu Tuhan murka, Tuhan marah, Tuhan menghukum Daud dan umat Israel. Sobat Rehat, pastinya Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita masing-masing. Dan Tuhan mau kita bekerja berkarya sambil berjalan dengan Tuhan dan mengandalkan kuasa-Nya. Bukan melupakan Tuhan dalam setiap usaha karya dan pelayanan kita. Ada banyak pergumulan di sekitar tugas dan tanggung jawab kita. Iblis tidak pernah diam untuk mencari titik-titik kelemahan kita. Iblis tidak pernah menyerah untuk melancarkan serangannya bagi anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan pasti menolong di setiap kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk setiap waktu yang Engkau berikan, yang di dalamnya senantiasa firman-Mu diberitakan. Bahkan di hari ini firman Tuhan memberikan sebuah pencerahan. Raja Daud sebagai raja yang dipilih Allah di tengah bangsa yang besar, tetapi juga tidak lepas dari kelemahan untuk tidak mengandalkan Tuhan. Daud mulai mengandalkan jumlah. Daud mulai mengandalkan kekuatan dari dalam dunia ini. Karena itu Tuhan murka. Tuhan mendatangkan hukuman bagi Daud dan bangsa Israel. Bapa di sorga, ajari kami Bapa fokus kepadamu. Entah persoalan yang kecil, persoalan yang besar, bahwa kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu Bapa di sorga, dengan segala keterbatasan kami mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.